Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani dari Akuntansi D 2019. NIM saya 72114191. Saya akan menjelaskan tentang bab ke-6 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Manajemen dari Basis Data. Pertama ada organisasi data. Hierarki data. Definisi umum basis data adalah berupa kumpulan dari seluruh data berbasis komputer dari sebuah perusahaan. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang terhubung. Sebagian besar istilah yang dipergunakan oleh spesialis informasi yang bekerja dengan sistem manajemen basis data akan berhubungan dengan istilah-istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan tabel-tabel, tetapi dengan beberapa istilah dan konsep tambahan yang dibutuhkan. Flat files. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer yang membaca field-field data dari suatu rekor secara berurutan. Field-field kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu field yang berisi suatu nilai secara unik, mengidentifikasi masing-masing secara rekor di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih menjadi kunci. Struktur basis data. Struktur basis data sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekor-rekor tertentu dan memungkinkan satu rekor tertentu menunjuk pada semua rekor lainnya di dalam basis data. Lalu struktur basis data relasional. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat hubungan, maka relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit dapat tidak secara langsung berasal dari data. Berikutnya adalah membuat basis data. Yang pertama kita harus menentukan kebutuhan data. Kebutuhan data ini ditentukan dengan cara pertama, mengidentifikasikan masalah. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan. 3. Menjabarkan kebutuhan informasi. 4. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. 5. Menentukan spesifikasi kebutuhan data. Selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Lalu diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekor-rekornya saling terhubung dan akan dapat digabungkan bersama. Lalu diagram kelas. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, struktur di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang kadang disebut sebagai metode yang dilakukan atas kelas. Menggunakan basis data. Pertama dengan cara laporan dan formulir. Ada yaitu navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, subformulir, dan juga laporan. Lalu ada query. Query adalah suatu permintaan pada basis data untuk menampilkan rekor-rekor yang dipilih. Ada bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur yaitu kode yang digunakan sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan, data mining, data merge, dan data warehousing mengacu pada kelompok konsep yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti harga yang harus dibuka, diperiksa, dan dikuasai. Personel basis data. Ada 3, yaitu administrator basis data, programmer basis data, lalu ada pengguna akhir. Yang pertama ada administrator basis data. Bertugas untuk perencanaan basis data, mencakup bekerja dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Lalu ada operasi basis data, meliputi penawaran program-program pendidikan bagi para pengguna basis data dan memberikan bantuan. Lalu bagian implementasi basis data, terdiri atas pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem basis data manajemen data yang dipilih. Lalu ada keamanan basis data, meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data.
Berikutnya ada programmer basis data, menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Selanjutnya ada keuntungan DBMS dan kerugian dari DBMS. Keuntungan dari DBMS sendiri ada mengurangi pengulangan data, lalu mencapai independensi data. Ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Dan yang keempat yaitu keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian dari DBMS adalah membeli penanti lunak yang mahal, lalu mendapatkan konfigurasi perangkat keras yang besar, setelah itu mempekerjakan dan memelihara staf dari DBA. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.